Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrol banyak tentang investasi di tanah air. Ya, kebetulan ya, Kedai Kopi ini melakukan survei ya dengan judul ya, Pola Penggunaan Produk Investasi di 2025. Nah, survei ini kami lakukan di tanggal 20 sampai 27 Februari 2025 dengan 900 responden. Yang menarik karena ini tentang investasi, jadi kami juga menyertakan pertanyaan tentang Danantara. Nah, nanti kita lihat ya, apakah dalam beberapa waktu ke depan ya Danantara atau lengkapnya BPI Danantara itu benar-benar efektif ya untuk mengelola dana investasi yang cukup besar ya. Tapi yang pasti kita mensurvei Danantara ini, kita tanyakan ke responden, ke 900 responden ya terkait tingkat kepercayaan transparansinya. Jadi kami tanyakan ya ke masyarakat dari skala 1 sampai 10 ya, dengan sangat tidak percaya sampai sangat percaya, poin 1 sampai 10 ya. Sejauh mana ya menurut Anda BPI Danantara dapat menjalankan fungsinya secara transparan. Jadi kami tanyakan terkait transparansi. Ya, karena kemarin kan cukup rame ya, bahkan IHSG sempat anjlok seperti itu. Nah, jadi ternyata yang cukup mengejutkan ya, meskipun banyak ramai, lalu juga banyak opini negatif, positif juga ada. Ya. Mengejutkan, mungkin untuk beberapa orang mengejutkan ya. Yang percaya dengan transparansi nantinya Danantara dalam menjalankan fungsinya ini ada 62,3%. Yang tidak percaya dengan transparansi itu ada 37,7%. Nah, lalu di antara opini yang percaya dan tidak percaya itu kami breakdown. Ya, yang tidak percaya dulu. Tadi ada N-nya itu sekitar 338. Jadi dari 338 responden yang tidak percaya itu sekitar 35,5% alasannya adalah nantinya Danantara ini bisa menjadi tempat untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada 26,9% karena tidak percaya dengan pemerintah. Ya, lalu ada 13,9% ya pembentukan Danantara ini dianggap tidak transparan. Lalu 13,6% menganggap ada kekurangan di regulasi. Ya, regulasinya ini kurang disosialisasikan di 13,6%. Lalu ada intervensi politik di 8,9%. Lalu seharusnya lebih berdampak langsung ke masyarakat 7,4%. Ya. Lalu juga ada 5,6% kebal terhadap audit KPK dan BPK. Ini kemarin sempat rame ya. Orang-orang menolak mengkritik Danantara alasannya karena dianggap kebal hukum terhadap audit KPK dan BPK. Di sini disebutkan 5,6% dari 338 responden yang tidak percaya terhadap transparansi Danantara. Nah, lalu kita bergeser ke 62,3% atau N-nya itu 562. Ya, di situ ada 27,2% alasan mereka percaya adalah karena optimis dengan kinerja pemerintah. Optimis ya. Lalu ada 19,4% ya mengharapkan ya adanya pengawasan dan transparansi yang lebih baik. Lalu di 12,7% diharapkan Danantara ini membawa dampak yang baik. Ya, saya nggak perlu menjelaskan membawa dampak baik seperti apa, tapi kalau kita lihat kelahiran Danantara, memang ini adalah cita-citanya Pak Prabowo. Cita-citanya Pak Prabowo ini berasal dari cita-cita Bapak beliau. Dan kalau kita lihat banyak pemberitaan, banyak podcast ya, ide Danantara ini kan sudah lama, bahkan ide itu sudah sempat akan dieksekusi misalnya oleh Pak Harto. Pak Harto sudah menyampaikan itu di tahun 90-an pertengahan saat mulai memasuki masa-masa krisis moneter. Ide itu disampaikan ke negara-negara ASEAN, Malaysia dan Singapura diantaranya, dan akhirnya yang mengeksekusi pertama adalah Singapura dengan Temaseknya. Lalu diikuti oleh tadi Singapura dengan Temasek, diikuti oleh Malaysia dengan Hasanahnya. Dan Temasek yang sangat-sangat berhasil. Nah, Danantara ini juga ada yang lain, misalkan 11% menyebut itu adalah program utamanya Presiden. Jadi ada yang menyebut bahwa ini memang cita-citanya Pak Presiden gitu, program utamanya Pak Prabowo, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke hasil survei selanjutnya terkait investasi. Ya. Lalu kami tanyakan ya,
tipe investasi dari masyarakat, dari responden, ya, karakter investor responden ini 17,0% itu berani mengambil resiko tinggi. Ya, berani mengambil resiko tinggi hanya 17%. Ya, resiko tinggi ini ya ada yang main saham seperti itu. Ya, kalau beli emas itu sangat aman. Ya, beli tanah ya ada resikonya lah. Ya, tapi relatif lebih aman misalkan dibandingkan dengan saham. Saham ini kan fluktuatif. Misalnya waktu itu beli sahamnya apa ya, Goto ya, Rp400, sekarang 350 apa Rp90, dan juga naik-naik gitu. Jadi kan resikonya cukup lumayan, itu bukan lumayan lagi, cukup tinggi seperti itu. Sebanyak 47,9% mencari kombinasi resiko dan keuntungan yang sedang. Lalu 35,1% lebih nyaman resiko rendah dan keuntungan yang rendah. Ya, ini emas. Tapi dalam satu waktu emas itu tiba-tiba naiknya cukup tinggi. Saya punya 1 dinar. Itu tahun 2016 apa 2017. Itu masih 1,7 juta. 1 dinar. Sekarang nggak tahu udah 4,7 apa 5 juta gitu. Lalu ya yang soal kepemilikan investasi. Dari 900 responden kami tanyakan yang mempunyai investasi saat ini adalah 73,2% dan 26,8% itu belum memiliki investasi. Kita lihat alasan untuk memilih tidak berinvestasi ya, dan juga jangka waktunya untuk berinvestasi. Kami tanyakan kepada 241 responden yang memang belum punya investasi. Alasan paling tinggi di 62,2% ya, karena belum memiliki dana untuk melakukan investasi. Uangnya masih belum cukup. Mungkin masih bayar utang, bayar cicilan, segala macam. Lalu di 41,5% karena kurangnya pengetahuan investasi. Lalu di 38,6% memiliki rasa takut nanti akan mengalami kerugian. Lalu di 29% tidak tahu cara memulai investasi. Jadi ada beberapa poin yang disebutkan masyarakat itu terkait knowledge bagaimana untuk berinvestasi. Ya. Lalu ada 20,7% itu belum merasa investasi adalah sebuah prioritas. Selanjutnya, ya, jangka waktu untuk berinvestasi ini berapa lama? Ya, kalau yang kurang dari 6 bulan, ini ada di 8,3%, 6 bulan sampai setahun ada 21,2%, 1 sampai 2 tahun ada di 21,2%, ya. Lalu di 3 sampai 5 tahun ada di 15,1%, lebih dari 5 tahun ada di 9,1%, yang tidak ada rencana ya di 13,7% dan tidak tahu 12,4%. Ini hubungannya sama apa? Misalkan ya perusahaan saya, perusahaan Anda ini bank ya punya program deposito. Ya, masyarakat itu ada yang depositonya cuma setahun, ada yang 2 tahun. Jadi harus menyesuaikan. Dan di sini ternyata yang paling banyak itu yang 6 bulan sampai 1 tahun dan 1 sampai 2 tahun. Angkanya sama, 21,2%. Selanjutnya, kami menanyakan kepada responden yang belum berinvestasi. Belum berinvestasi, ya. Ada sekitar 241 responden. Dari 241 responden yang belum berinvestasi, ya, saat kami tanyakan apa investasi yang Anda minati ke depannya, paling banyak ya 47,3%, tapi ini multiple answer. Multiple answer tuh satu orang bisa menjawab lebih dari satu. 47,3% itu menjawab properti, tanah atau rumah. Jadi memang tanah itu masih menjadi hal yang difavoritkan oleh masyarakat. Lalu ada emas perhiasan di 44,4%, lalu ada emas batangan juga sama di 44,4%, lalu saham di 32,4%, deposito 29,5%, dan reksadana di 19,5%. Cryptocurrency itu ada di 9,1%. Lalu untuk obligasi surat berharga negara di 10,8%. Nah, selanjutnya, faktor untuk berinvestasi. Yang pertama, kami tanyakan kepada responden yang sudah berinvestasi. Ada 659. Faktor apa yang paling mempengaruhi Anda untuk berinvestasi? Sebanyak 85,7%, multiple answer ya, jawabannya bisa lebih dari 1. 85,7% sebagai rencana jangka panjang. Lalu 70,1% untuk menghadapi situasi ekonomi yang serba tidak pasti. Lalu 60,1% sebagai dana darurat. Lalu
juga untuk mencapai tujuan finansial lainnya di 51,6%. Ya, lalu ada banyak lah. Ya, lalu kami tanyakan juga kepada 565 responden. Jadi 565 responden itu tadi menjawab investasi untuk rencana jangka panjang. Kami tanyakan, rencana jangka panjang investasinya itu apa? Yang pertama, 75,6%, rencana jangka panjangnya itu ya bentuknya adalah dana pensiun untuk menyongsong masa tua. Tujuannya untuk dana pensiun. Lalu ada kebebasan finansial sebanyak 66,2%. Lalu ada 65,3% dana kebutuhan pendidikan anak. Lalu ada di 37,7% dana ya untuk kebutuhan properti. Lalu ada juga 23,5% untuk pernikahan anak. Ya. Di Indonesia ini kan secara culture, ya secara kultur itu di beberapa daerah ya masih banyak yang kalau nikahin anak itu harus gede-gedean. Ngundang teman-teman pensiunan kantor segala macam. Jadi nabung untuk pengelolaan keuangan investasi ya. Kita tanyakan nih ya. Kita tanyakan kepada 650 responden yang sudah berinvestasi, berapa persen dari pendapatan bulanan yang akan dialokasikan untuk investasi? Ya, itu yang lebih dari 50% cuman 2,4%. Yang paling banyak itu 5,1 sampai 10%, itu ada di 36,4%. Jadi emang total pendapatan bulanan yang disimpan itu sedikit. Alasannya banyak lah nantilah ya. Ada karena buat cicilan segala macam, tapi itu nggak kami tanyakan. Ya, lalu kami tanyakan juga dari mana sumber keuangan untuk melakukan investasi. 82,4% itu berasal dari gaji bulanan. Ini multiple answer, jadi bisa lebih dari satu gaji bulanan, itu sisanya untuk investasi. Ya. Lalu ada juga bonus 39,3%, tabungan 32,9%, THR 24,6%. Lalu ini yang penting sekali. Jenis investasi apa yang Anda miliki saat ini? Ini kami tanyakan terhadap 659 responden yang sudah pernah berinvestasi. Emas perhiasan paling tinggi 49,9%. Lalu saham ada di 38,4%. Reksadana 36,6%. Emas batangan 35,6%. Lalu deposito di 33,1%. Properti tanah 28,9%. Dan cryptocurrency ada di 22,1%. Angka 22,1% ini tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, 2024 dan 2023. Lalu yang terakhir, ini adalah opini terkait investasi dengan situasi ekonomi saat ini. Ya, kami tanyakan terhadap seluruh responden investasi yang menurut Anda paling efisien, paling aman dalam kondisi ekonomi saat ini. Sebanyak 28,7% itu menjawab emas batangan. Padahal tadi emas batangan untuk kepemilikan investasi nomor 4. Ya. Tapi untuk yang dinilai paling aman sekarang adalah emas batangan. Lalu nomor 2 di 20,1% itu emas perhiasan. Lalu properti di 12,2%, ya, padahal tadi properti itu cukup tinggi. Ya. Lalu di saham ada di 10,4%. Lalu reksadana 9,6%, deposito 5,6%, cryptocurrency 5,4%. Gitu. Nah, ya kira-kira itu kawan-kawan ya, lumayan ini waktunya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lebih lengkapnya ada di websitenya kedaikopi.co ya, di bagian hasil riset nanti silahkan dipilih dan dibaca dengan free.